Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nafita Putri Pratama dari Prodi S1 Tata Busana dengan NIM 1515625092. Aku Amita Nurhasiana dari Prodi Pendidikan S1 Tata Busana dengan NIM 1515625022. Perkenalkan nama aku dari Prodi Desain Mode dengan NIM 1521425033. Perkenalkan nama aku Dian Kusmidarini dari Prodi Dempak Desain Mode dengan nomor NIM 1521. Perkenalkan, nama saya Kineshuri Joshua dari Prodi S1 Tata Busana dengan NIM 1515625102. Halo teman-teman, jadi di video kali ini kami akan membahas topik yang cukup menarik nih, yaitu bagaimana cara manusia memahami dan meyakini keberadaan Tuhan. Di sini kita tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, kita hanya melihat sudut pandang yang berbeda. Di sini saya Leila sebagai tim netral, Ana dan Novita sebagai tim pro, dan Dian dari Kinaya sebagai tim kontra. Semoga setelah diskusi ini kita bisa lebih terbuka dan saling menghargai satu sama lain. Oke, kita mulai dari tim pro terlebih dahulu. Kalau menurut aku ya, manusia itu memahami keberadaan Tuhan yang pertama itu bisa dari iman. Memang Tuhan itu nggak bisa dilihat secara wujud aslinya, tapi kita juga bisa melihat secara yang kita rasakan. Misalnya dari rasa sayang, terus juga rasa tenang, lalu juga ada harapan. Jadi menurut aku keyakinan kepada Tuhan itu ada. Menurutku juga meyakini adanya Tuhan itu bisa lewat pengalaman hidup. Misalnya kita lagi terjalan masalah yang nggak ada orang yang bisa kita percaya untuk bantu atau untuk cerita, terus kita mengadu pada Allah, terus kita berdoa, salat. Memang masalahnya nggak langsung kelar, tapi ada ketenangan tersendiri yang bakal kita rasakan dari situ, dan mungkin kita nggak langsung ngerasa ada jalannya. Kadang itu Allah udah beritahu jalannya, tetapi kita nggak ngerasain, tiba-tiba masalahnya udah kelar aja gitu. Oke, sekarang kita dengarkan pendapat dari tim kontra. Kalau aku ngeliatnya agak beda ya. Menurutku tuh orang bebas pilih percaya atau nggak percaya. Cuman kalau kita ngomongin tentang keberadaan Tuhan, aku merasa kita juga butuh bukti. Soalnya sampai sekarang kita belum bisa membuktikan keberadaan Tuhan secara ilmiah. Iya, menurutku juga banyak orang yang percaya karena memang dari kecil diajari oleh keluarga atau lingkungan itu seperti itu. Jadi kadang kita tuh percaya bukan karena kita menemukan jawabannya sendiri, tapi karena kita tuh sudah terbiasa diajari seperti itu. Menurut aku wajar ya kalau kita itu dari kecil udah diajarin agama, tapi kan seiring bertambahnya usia kita semakin dewasa, ilmu tahun kita juga semakin tinggi. Banyak orang yang justru semakin yakin setelah dia mencari tahu lebih dalam hal itu, bukan cuma yang ikut-ikutan aja. Kalau aku dulu, aku pernah ngerasain pengalaman pribadiku sendiri. Ada suatu masalah yang benar-benar bikin aku stuck, nggak tahu kemana-mana, bikin aku stres. Tapi dari situ aku coba memperbaiki diri aku, memperbaiki ibadah aku lebih mendekatkan diri kepada Allah dan pelan-pelan menjauhi semua haramannya, sehingga yang berubah itu bukan cuma keadaan aja, tapi diri itu lebih kuat, lebih merasa nyaman dengan keadaan sekarang. Terus aku yakin kalau Allah itu ada caranya sendiri menunjukin kalau dia itu ada kepada orang-orang. Aku paham sih, tapi menurutku pengalaman kamu tuh sifatnya pribadi, belum tentu orang lain merasakan hal yang sama. Jadi menurutku pengalaman kamu tuh belum bisa dijadikan bukti kalau Tuhan tuh ada. Aku juga setuju sih sama Kinaya. Misalnya nih ada rajin sholat atau rajin berdoa, tapi dia tetap mengalami musibah atau doanya itu belum terkabul.
menurut aku ya, kalau misalnya hal seperti itu masih terjadi, apakah Tuhan itu memang ada? Kalau menurut aku, dua pendapat ini sebenarnya masuk akal. Ada orang yang percaya berdasarkan iman dan pengalaman hidup, ada juga yang memang harus ada bukti yang bisa dijelaskan secara logis. Aku mau tanya nih ke Ana sama Novita, menurut kalian apakah alam semesta itu bisa dijadikan bukti kalau benar adanya Tuhan? Kalau menurut aku sih bisa ya. Soalnya ya, kalau kita lihat dari alam, matahari itu terbit dan tenggelam dari timur dan ke barat. Terus juga pergantian siang dan malam. Terus sistem tubuh manusia yang cukup kompleks. Jadi aku percaya kalau misalnya itu pasti ada yang menciptakan dan juga yang mengatur. Tapi menurutku hal itu juga sudah banyak dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Kayak misalnya tadi cara turun hujan, terus cara kenapa bumi berputar, dan cara kerja tubuh manusia. Memang dijelaskan, tapi sains itu menjelaskan bagaimana prosesnya, bukan bagaimana atau siapa penciptanya. Kalau aku boleh tanya nih ke semuanya, apakah seseorang harus lihat bukti zat dulu supaya bisa percaya Tuhan? Kalau menurut aku sih enggak ya. Kalau aku sih juga enggak. Menurut aku mukjizat itu enggak selalu hal yang luar biasa. Menurut aku sehat dan juga kita bisa bernapas setiap hari itu juga termasuk mukjizat yang dikasih Tuhan. Kalau aku mungkin lebih mudah percaya kalau misalnya tuh hal itu bisa dibuktikan dengan jelas. Sama, karena sebagai manusia kita cenderung lebih yakin kalau bisa dibuktikan dan bisa dilihat gitu. Menurutku justru itu yang membuat pembahasan ini lebih menarik, karena setiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Ada yang semakin dekat dengan Tuhan setelah mengalami ujian hidup, ada juga yang sebaliknya yang malah mempertanyakan banyak hal. Kalau dari timku, kami percaya bahwa manusia itu bisa memahami keberadaan Tuhan dari iman, pengalaman hidup, lalu juga peraturan alam. Kalau dari tim kontra, kami melihat bahwa tiapnya tuh kepingan pribadi. Sebagian orang butuh bukti atau hal yang logis sebelum benar-benar bisa percaya. Kalau menurut aku sih, walaupun kita berbeda-beda pendapat, kita masih bisa saling menghargai karena setiap orang punya perspektif dan pengalaman yang berbeda. Dan dari saya sebagai netral, saya melihat bahwa tidak semua orang memahami Tuhan dengan cara yang sama. Ada yang melalui iman, ada yang melalui logika, dan ada yang dengan keduanya. Jadi tujuan diskusi ini bukan mencari mana yang menang atau mana yang kalah, melainkan untuk memahami bahwa keberadaan Tuhan dipandang dari berbagai sudut. Sekian video diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.